Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang energi potensial. Materi ini adalah kelanjutan dari energi kinetik yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi setelah saya menjelaskan ini nanti, saya harapkan kalian jadi bisa memahami, oh apa itu artinya dari energi potensial. Terus kalian juga bisa mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan energi potensial. Baiklah, kita langsung saja simak penjelasan saya. Jadi, energi potensial ini adalah energi yang timbul karena adanya perbedaan posisi benda atau benda yang sedang berada pada ketinggian atau kedudukan tertentu, maka dia akan memiliki energi potensial. Energi potensial bisa dihitung menggunakan rumus, ini bisa kalian lihat, EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuannya Joule. Jadi ini satuannya sama seperti energi kinetik ya, karena sama-sama energi. Kemudian M adalah massa, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi bumi, yang ini ya. G itu adalah ketetapan. Biasanya yang sering dipakai angkanya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Saya rasa kalian semua sudah tahu ya, sudah hafal ya. Nah, kemudian H adalah ketinggian dengan satuan meter. Nah, jadi bisa dilihat dari persamaannya atau rumusnya di sini, massa, gravitasi, dan ketinggian itu sangat mempengaruhi besar dari nilai besar atau nilai dari energi potensial. Jadi, semakin besar massa dan kedudukan atau ketinggian suatu benda, maka energi potensialnya pun ikut besar gitu ya. Jadi mereka saling berbanding lurus. Nah, ini info sedikit tentang energi potensial. Untuk lebih memahami lagi, kita aplikasikan energi potensial ini dalam contoh soal. Jadi saya ada beberapa contoh soal tentang energi potensial. Ayo kita simak sama-sama. Kita bahas soal yang pertama. Jadi di sini ada soal, hitunglah energi potensial yang ada pada yang A, benda bermassa 5 kg yang berada pada ketinggian 5 meter. Kita selesaikan dulu yang A. Jadi diketahui yang pertama adalah massa dengan dengan nilai 5 kg. Kemudian diketahui ketinggian 5 meter, jadi H sama dengan 5 meter. Yang ditanyakan tadi adalah energi potensial, berarti EP. Masih gampang ya soalnya. EP rumusnya ini tadi, M dikali G dikali H. Maka kita tuliskan di sini masanya 5, gravitasinya tidak diketahui dalam soal, maka kita pakai saja yang nilainya 10 ya, dikali H ketinggiannya 5. Maka 5 dikali 10 dikali 5, nilainya sama dengan 250 Joule. Oke, ini yang A. Masih sederhana soalnya ya, yang ditanya energi potensial tanpa harus merubah satuan. Kemudian yang B. Seekor tupai bermassa 500 gram yang memanjat pohon setinggi 2 meter. Kita lihat di sini masanya 500 gram. Masanya bernilai 500 gram dengan satuannya. Lihat di sini belum SI. Nah, sedangkan massa tadi satuannya harus kita rubah menjadi kilogram. Jadi yang ini kita bagi dengan 1000, maka hasilnya adalah 0,5 kilogram. Nah, kemudian diketahui lagi ketinggian H sama dengan 2 meter. Pertanyaannya sama, yang ditanya adalah energi potensialnya, berarti masih rumus yang sama nih. EP sama dengan M kali G kali H. Jadi biasakan menulis rumus ketika mengerjakan soal, tujuannya supaya kalian gampang mengingat rumus tersebut gitu ya. Nah, di situ sudah saya tuliskan M kali G kali H, kita masukkan angkanya, masanya 0,5. Gravitasinya sama, kita pakai 10 dengan H-nya tadi 2 meter. Tuliskan di sini. Untuk memudahkan, jadi yang ini boleh ditembak nih. Gini. Nah, jadi hilang nolnya, tinggal 5 kali 1 dikali 2, maka jawabannya adalah 10 Joule. Maka untuk soal yang B bernilai 10 Joule untuk energi potensialnya. Begitu ya. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Sebuah benda berada di ketinggian 10 meter. Jika diketahui energi potensialnya adalah 160 Joule, berapakah massa benda itu? Nih, sekarang energi potensialnya sudah diketahui. Jangan takut.
tetap saja kita menggunakan energi potensial. Jadi kalau yang ditanya selain energi potensial, jangan takut gimana nih rumusnya. Kita tetap pakai rumus yang sama, tapi untuk memudahkan kalian, saya buatkan lagi dalam bentuk rumus segitiga ya. Saya tuliskan dulu diketahuinya. Ketinggiannya 10 meter. Kemudian energi potensialnya 160 Joule. Saya buatkan rumus segitiganya. EP M G H. Sekarang yang ditanyakan adalah massa. Perhatikan rumus segitiganya. Yang saya bulatin, yang saya lingkarin, ini yang ditanyakan. Maka rumusnya adalah M sama dengan EP dibagi G dikali H. Sama dengan EP-nya kita ketahui tadi 160 dibagi gravitasi. Sama seperti soal nomor 1. Kalau tidak ada di dalam soal, kita gunakan aja yang 10 meter per sekon kuadrat. 10 dikali H-nya nih 10 juga. Nah, ini bisa ditembak ya. Bisa ditembak. Maka M sama dengan 16 dibagi 10, yaitu 1,6 kg. Terlihat lebih mudah ya kalau menggunakan rumus segitiga. Baiklah, kita lanjut soal yang berikutnya. Sebuah benda memiliki energi potensial sebesar 1500 Joule. Jika masanya adalah 1500 gram, hitunglah ketinggiannya. Jadi yang diketahui sekarang adalah energi potensial 1500 Joule. Kemudian massa 1500 gram harus kita rubah menjadi kilogram. Kita bagi 1000, 1,5 kilogram. Nah, berarti ini cara mengerjakannya sama nih seperti soal yang nomor 2 tadi. Kita gunakan rumus segitiganya. Karena yang dicari adalah ketinggian H. Maka H sama dengan EP dibagi M dikali G. Ini ya. EP-nya diketahui 1500 dibagi masanya 1,5. Gravitasi kita pakai 10 nih. Maka H sama dengan 1500 dibagi, ini jadi 15 ya. Maka hasilnya adalah 100 meter. Ini tadi ya. Jadi lebih sederhana kalau menggunakan rumus segitiga. Nah, soal yang berikutnya. Suatu benda bermasa 2000 gram berada pada ketinggian X meter. Hitunglah yang A, ketinggiannya jika energi potensial menjadi 2 kali semula. Jadi ini ada satu benda, masanya sama. Jadi ada satu aja nih bendanya, masanya 2 kg. Nah, pada keadaan awal dia memiliki ketinggian X meter dengan nilai energi potensial. Kita anggap saja adalah EP1. Nah, jadi kita buat dua keadaan nih, biar lebih gampang. Jadi ada EP1 dan ada EP2. Masanya kita anggap sama untuk dua keadaan. Kalau gitu tidak perlu kita tuliskan. Jadi nanti memang tidak diperlukan dalam perhitungan. Kemudian ketika EP1 dia memiliki ketinggian H1 sebesar X meter. Nah, kemudian H2-nya nih yang mau kita hitung. Kita nggak tahu berapa meter nih H2-nya. Nah, ketika ketinggiannya tadi X meter, dia memiliki nilai energi potensial EP1. Nah, saya tuliskan di sini. Anggap saja EP gitu ya. Nah, kemudian sekarang menjadi 2 kali semula. Maka EP2 saya tulis jadi 2 kali EP. Nah, seperti ini. Jadi ada dua keadaan, EP1 dan EP2. Berarti kita mengerjakannya menggunakan rumus perbandingan. Bagaimana caranya? Jadi gini, EP1 dibanding EP2 sama dengan MGH1 per MGH2. Karena M-nya sama, kita tembak, G-nya sama, kita tembak. Tinggal kita masukkan nih nilai EP1-nya. Kita tadi buat EP1-nya adalah EP per EP2-nya. Dari soal menjadi 2 kali EP. Tuliskan di sini. Sama dengan H1-nya adalah X per H2 yang mau kita hitung. Karena ini sama, boleh ditembak lagi. Kemudian kita kali silang ya. Nah, ketika dikali silang, ini kan tadi sisa 1 ya. Berarti 1 dikali H2 adalah H2. 2 dikali X adalah 2X. Maka ketinggiannya sekarang setelah energi potensial dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka ketinggiannya pun menjadi 2 kali semula atau 2X meter.
Seperti ini ya, cara mengerjakan soal menggunakan persamaan perbandingan. Oke, kita lanjutkan yang soal B. Jadi yang B masih sama nih, ditanyakan ketinggian juga, tapi energi potensialnya menjadi setengah kali semula. Nah, tadi di awal kan sudah saya jelaskan nih, kalau energi potensial dengan ketinggian dan massa itu berbanding lurus. Kalau massanya tinggi atau massanya besar, ketinggiannya juga besar, energi potensialnya pun ikut besar. Nah, sekarang dia dijadikan setengah kali semula, berarti berkurang, otomatis nanti ketinggiannya juga akan berkurang. Tapi seberapa besar berkurangnya, ayo kita hitung. Seperti tadi ada dua keadaan, EP1 dan EP2. H1 X meter, H2 nya kita mau hitung nih, kita nggak tahu berapa. Kemudian EP1 nya tadi kita misalkan EP, EP2 nya menjadi setengah kali semula, jadi setengah dari EP. Nah, kita tuliskan perbandingannya, EP1 banding EP2 sama dengan M GH1 per M GH2 sama tembak gitu ya. Maka EP1 nya tadi bernilai EP, EP2 nya bernilai setengah dari EP, sama dengan H1 nya X meter per H2 nya yang mau kita hitung. Tembak ini 1 ya, 1 dikali H2 sama dengan setengah kali X, setengah X satuannya meter. Nah, ini bukti kalau antara massa, ketinggian, dan energi potensial itu saling berbanding lurus. Kalau dia menjadi setengah kali semula energi potensialnya, maka ketinggiannya pun menjadi setengah kali semula seperti soal yang sudah kita kerjakan. Gak susah ya soal-soal tentang energi potensial. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Soal-soal tadi saya harap bisa mewakili kesulitan kalian mengerjakan soal-soal tentang energi potensial. Nah, baiklah, sampai di sini penjelasan saya tentang materi ini. Kali ini kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.